Jadi sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita masuk ke pertemuan hari ini. Kita akan membahas paket keempat dari buku ini ya. Insya Allah kalau bisa nanti kita selesaikan ini. Sebenarnya sebelumnya buat yang belum join dari kemarin-kemarin, kalian bisa lihat di recordan pembahasan di YouTube itu ada sebenarnya. Nah, tapi mungkin pas awal-awal dibuat per part ya. Kalau dari part 3, dari paket 4 sampai paket 5 nanti insya Allah langsung full satu pembahasan deh. Nah, kalau bisa insya Allah nanti kita bahas fullnya ya, kalau bisa. Oke. Jadi sebelum kita mulai belajar hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke deh. Nah, oke dah. Udah siap semua. Sekarang aku share screen ya, Dek. Buat Dek Anissa mungkin yang masih baru ya, nanti di sela-sela pembahasan soal kamu misal kurang paham atau kurang ngerti sama materi yang itu, boleh request dan langsung tanya aja deh di situ yang mau ditanyakan apa gitu ya. Jadi jangan sampai kamu belum paham, kalau aku langsung lanjut gitu kamu jangan mau gitu ya. Langsung tanya aja yang belum dipahami. Oke? Oke, Kak. Oke, lanjut ya. Oke, jadi share screen. Sorry deh. Jadi sebelum masuk ke paket 4, jadi karena kita udah mepet jadi udah sebentar lagi tes CBT. Oleh karena itu aku mau spill soal-soal yang di soalku dulu, yang di soal asli di tahun 2020. Karena mulai tahun 2019, ya 19 itu kayaknya masih kertas ya, Dek? Iya nggak sih? Masih kertas atau udah CBT ya? Kalau mulai tahunku tuh udah CBT, Dek. Udah CBT kan berarti soalnya nggak ke-share lagi ya, Dek. Soal-soal tahun lalu nggak ada lagi berarti, nggak ada yang share. Jadi maksudnya kan komputer, nggak ada yang bawa soalnya gitu ya. Nah, di sini tapi aku mencoba untuk mencatat pas dikasih selembar coretan itu, aku mencoba pas ngerjain soal itu ngerjainnya serapi mungkin deh. Jadi biar nanti kalau ya insya Allah kalau misal aku dulu itu pikirku aku lolos gitu ya, nanti biar kalau ada adik yang tanya itu aku bisa jawab. Soal dulu soal yang keluar apa aja, karena kebanyakan alumni yang aku tanyain itu udah pada lupa karena udah 1 tahun sebelumnya gitu deh. Jadi udah kebanyakan lupa nggak sih kalau kalian tanya kakak kalian. Oke, jadi langsung saja. Kalau di D1 dulu deh, itu aku ada bab transformasi geometri itu keluar dia sekitar 3 soal, dan dulu aku nggak bisa ngerjain karena aku dulu nggak belajar materi itu. Nah terus dan makanya di sini terus aku catat langsung rumus-rumus yang ini, rumus-rumus yang ada di tes kedua ya, tes D4-nya ini. Nah ini lalu bab rotasi ya itu sama aja sama transformasi ya. Yang pertama itu ada eliminasi, substitusi, ya nggak? Nyari X sama Y, gampang lah ya. Nomor 8 juga cari XY. Mungkin nanti kayak soal cerita gitu mungkin ya, ada 8 mangga, terus ada 10 apel, mungkin kayak gitu. Aku juga lupa ingat deh. Nomor 3 ini ada umur-umur deh ya. Jadi umur A itu 7 tahun yang lalu itu ada 6 kali umur Haris atau 7 tahun yang lalu juga gitu ya contohnya. Nomor 3 itu. Nah, nomor 4 gimana nih? Nah, nomor 4 ini adalah trigonometri awal, jadi kalian harus tahu kotangan 60 berapa, tan 30 berapa, itu sama enggak sama si 60 atau apa gitu. Jadi kalian harus bisa jawab. Yang paling benar yang mana ini? Gitu ya. Nah, terus ini koordinat kutub. Nah, jadi nanti di trigonometri juga ada koordinat kartesius dan koordinat kutub. Udah pernah aku jelasin juga ya. Mungkin yang udah nonton pembahasanku sama Devinka dulu mungkin udah tahu. Nah, nomor 6, ini aturan kosinus ya. Aturan kosinus juga keluar. Nomor 7, 8, 9 ini semua dimensi 3. Ada yang nyari luasnya di bidang itu, kubus. Ada yang nyari jarak, titik ke garis. Yang 9 adalah nyari kosinus atau sudut di bangunnya itu, dimensi ruangnya itu. Dimensi 3 ya. Nah, bangun ruang. Oke, jadi dimensi 3 keluar 3 ya, Dek, kalau di soalku dulu. Nomor 10 ini ada kuartil. Kuartil itu apa sih?
statistika ya. Kuartil itu statistika, keluar 3 soal kayaknya. Nomor 11 itu rata-rata gabungan, statistika juga. Nomor 12 juga statistika lagi. Nah, nomor 13 eksponen, 14 juga eksponen, pakai permisalan, terus difaktorin gitu ya. Terus nomor 15 eksponen lagi. Nah, itu. Nomor 16, 17, 18 logaritma semua. Jadi kalian harus benar-benar tahu sifat-sifat logaritma yang lumayan banyak juga ya sifat-sifat logaritma. Tapi yang penting-penting cuma kali, bagi, tambah, kurang itu yang penting. Nomor 19 turunan, insya Allah bisa lah ya, turunan gampang ya. Nomor 20 turunan trigonometri, jangan lupa ya, turunan trigonometri itu kalau ini kan pembagiannya, jadi UFUF pakai UFUF itu. 21 itu ada turunan lagi trigonometri. Nah, nomor 22 ada titik potong kurva, ya kurva persamaan kuadrat kayak gitu ya. Nomor 23 lagi persamaan kuadrat, 24 juga persamaan kuadrat, jadi keluar 3 juga persamaan kuadrat deh. Nah, garis singgung lingkaran, keluar 3 juga di soalku ya. Jadi garis singgung lingkaran keluar 3 juga deh. Nomor 26 ini juga garis singgung lagi deh. 23 lingkaran juga lagi. Nah, mulai dari nomor 28, 29, dan 30, nah ini ada matriks ya dek. Perkalian, determinan seperti ini. Kalian harus ini loh dek, determinan A, B, A inverse, B inverse. Berarti kalian harus paham sifat-sifat inverse biar nggak kesulitan ngerjainnya. Karena kalian waktunya terbatas, cuma 90 menit ya. Jadi seperti ini apa matriks inverse lagi. Pokoknya semua yang berhubungan dengan inverse itu pasti keluar nanti. Katanya, aku tanya tahun kemarin juga paling banyak matriks katanya. Jadi silahkan dipelajari. 36 itu eksponen lagi ya. Nomor 37 yang jarak sebenarnya, jarak pada peta, skala itu ya, cuma 2 rumus. Aku udah pernah nerangin ya dulu. Nomor 38 ada pekerja sama waktu. Jadi kalau 60 meter itu dikerjakan oleh 8 pekerja itu 5 jam. Terus kalau 50 meter kuadrat, berarti 4 pekerja itu berapa jam gitu. Itu biasanya selalu keluar deh di setiap tahun. Nomor 38 itu. 39 biasa mulai TPA ya ini, deret bilangan ya, deret bilangan. Nanti selanjutnya apa selanjutnya kayak TPA biasa. Nomor 42 ini selanjutnya udah TPA semua. Kayak ini misal Selasa itu suka Selasa sama Minggu apa ini SM ini aku lupa di SM. Pokoknya ini nama orang ya kayaknya. Nama orang itu bisanya Kamis, Selasa, Rabu terus ditentuin gitu. Nah, soalnya totalnya 50 deh dulu aku. Makanya ini yang selanjutnya nggak tak catat karena cuma kata-kata banyak gitu deh. Jadi nggak tak catat. Gitu deh seputar ini aja ya. Buat gambaran kalian ya buat yang baru-baru itu. Kalian iya deh anak-anak baru semua. Nah, ya jadi sedikit aja iklan hari ini. Nah, ada yang tanyakan deh? Gak ada. Oke, jawablah adik. Gak ada gitu deh. Oke deh. Gak ada. Ya, sorry deh. Oke ya, jadi lanjut kita fokus ke pelatihan soal hari ini ya. Kalau kemarin belum aku spoiler deh yang soal-soal yang pernah aku kerjain di 2020 itu. Kemarin aku langsung bahas pelatihan soal matematika ini karena udah kemalaman. Karena udah nunggu tes administrasi kemarin pada heboh banget dia tuh. Padahal tes CBT itu bukan pertarungan yang sebenarnya. Tes yang sebenarnya itu CBT ini yang paling banyak menggugurkan ya. Oke. Ya. Jadi, oke, lanjut yuk. Yang pertama adalah latihan soal matematika 4 ya. Ini ada di buku STPN yang aku kasih tahu kalian ini. Ya. Yang mungkin ada yang punya kah? Kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa. Kita bahas bareng kok di sini. Ya langsung saja yuk. Nomor 1 ya dek. Segitiga BDC sama kaki dengan BC sama dengan CD. Jadi BC sama DC ini sama kaki ya dek. Terus apa? Titik A terletak pada garis perpanjangan CB. Lihat aja di A. Itu adalah perpanjangan CB, ya kan? Nah, terus jika P sama dengan 36 dan Q sama dengan 50, maka nilai X berapa? Jadi ketahui tadi ini sama kaki ya. Terus P itu 36, Q itu 50. Nah, maka nilai X, ditanyakan ini deh. Ini berapa deh? Nah,
Yang pertama kita fokus sama yang diketahui. Nah, kalian boleh coret-coret juga, Dek. Boleh coret-coret juga, biar saling menghitung ya kita. Karena aku juga baru sekali ngerjain ini sama kemarin malam itu. Jadi ini kita harus fokus ke ini dulu, Dek. Segitiga sama kaki. Otomatis kalau segitiga sama kaki ada dua sudut yang apa? Sama. Ya, yang kembar. Ada dua sudut yang kembar atau sama ya. Berarti otomatis kalau kita fokus ke segitiga BDC, ya, segitiga ini. Nah, berarti kita fokus. Kalau udah ada 50, berarti berapa, Dek? Satunya. Satu segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti kalau ada dua sudut yang lainnya, berarti apa? Dua sudut yang lainnya adalah 180 dibagi 2. Berapa? 90. Kok langsung dibagi 2 sih? Harus dikurangi 150 dulu dong, ya kan? 180 dikurangi ini, 50 dulu. Nah, berapa ini? 130. Ya, 130. Berarti ini miliknya B sama D, bagi 2 biar jadi 1-1. 65. Ya, siap. Oke, Dek, saling menjawab ya, karena biar kita ngomong juga, Dek. Nentuinnya. Nah, berarti kita fokus lagi ke segitiga A, D, C. Lihat segitiga ADC yang besar-besar ini. Nah, berarti kan jadi satu segitiga 180 dong. Berarti kan ini berapa? 36 tambah 65 berapa, Dek? 101, ya kan? Nah, udah ada 101, udah ada 50. Berarti tinggal 180 dikurangi 101 ditambah 50. Berapa, Dek? 180 dikurangi 151. Jawabannya adalah 29. iya, 29 gitu. Gampang ya? Berarti intinya di sini kalian harus tahu ya, harus tahu penggunaan segitiga sama sisi dan satu segitiga itu 180. Selain itu kalian harus tahu juga kayak ini deh, pengurangan tentang kayak hubungan antara sisi-sisinya gitu ya. Di segitiga ya. Apa itu sejajar atau apa. Nah, nomor 2, lanjut ya. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi ini ada gambar seperti ini ya. Kita cari tahu pertanyaannya. Perbandingan keliling pada bidang yang gelap dengan keliling persegi ABCD. Nah, jadi keliling bidang yang gelap ya. Keliling gelap banding persegi ABCD. Berarti yang gelap ini berapa, Dek? Kita hitung keliling itu apa sih, Dek? Yang mengelilingi, ya nggak? Nah, keliling itu yang mengelilingi. Nah ya, jadi kalau yang keliling gelap ini, ya kita hitung aja yang mengelilingi berapa, Dek, ini? Yuk, hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20. Kita misalkan saja satu kotak itu A. Berarti segini itu 6A ya. Karena ada 6 ini. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau ini 20, berarti 20A langsung ya. Karena sudah kita hitung pinggirnya. Banding yang persegi ya. Yang persegi ada berapa berarti? Kan yang mengelilingi ada 4 ya. Ini 1, ini tambah ini. Ada 6A juga. Sama sini juga 6A, sini juga 6A. Berarti 4 kali 6A. Nah, berarti tinggal kita coret-coret deh. A-nya dicoret dulu, boleh ya. Nah, terus 20 bagi 4, 5, 4 bagi 20 bagi 4, 5, 4 bagi 4, 1. Berarti tinggal 5 banding 6. Gitu. Paham ya? Cuma keliling loh, Dek, ya ini. Jadi jangan bingung. Belum ke yang rumit-rumit ya. Nah, nomor 3. Berapakah nilai X pada gambar tersebut? Nah, fokus X-nya. X ini ya. Ini segitiga siku-siku ya, karena tegak lurus dia. Nah, X itu sini sampai sini. Nah, 42 itu sini sampai sini.
98 itu sini sampai sini, 35 itu sini sampai sini. Berarti gunakan perbandingan apa ini? Perbandingan sisi segitiga. Jadi kita mulai fokus segitiga yang kecil ini, Dek. Yang kecil ini ya. Jadi kita gunain segitiga yang kecil dan segitiga yang besar. Kita mulai dulu yang kecil. Berarti apa? Ini per ini, berarti apa? 35 per 98 sama dengan yang kecil per besar. Kecil per besar gitu ya. Agar lebih memudahkan perhitungan ya. Lanjut aja yuk. Atau dicoret dulu deh kalian. Coret dulu boleh? Atau langsung kali silang? Nyong. Dek, kalian tidak bersuara sih. Kira kali silang langsung aja lah kalau gitu. Nah, kali silang ya. Berarti 98 kali X, ya 98X sama dengan 42 kali 35. Nah, berarti 98X sama dengan 42 kali 5 berapa? 1470. Ya, betul. Berarti X sama dengan 1470 dibagi 98 adalah 15. Yes. Betul. Nah, yuk, sering mengerjakan yuk. Ya. Nomor 4 ya. Jadi lanjut yuk. Jumlah total sudut. Nah, ini gampang banget ini. Ini ada satu lingkaran sama berapa? Di situ ada satu lingkaran ditambah. Ini berapa nih, Dek? Segini tuh. 3/4. Iya, betul. 3/4-nya lingkaran. Nah, otomatis satu lingkaran adalah 360. Berarti 3/4-nya 360 itu berapa gitu ya. Berarti tinggal coret-coret 90 kan. Berarti 360 ditambah 90. 90 kali 3 langsung ya. Berapa, Dek? 270 ya. Iya. Iya, Kak. Nah, 270 berarti berapa ini? 630. Nah, 630. Nah, ternyata yang ditanyain adalah pi. Pi. Berarti ini masih derajat, kita ubah ke radian. Nah, kita ubah ke radian dibagi. Berarti dikalikan apa kemarin rumusnya? 630 derajat dikalikan pi per 180. Jangan lupa ya kalau mengubah derajat ke radian. Kemarin udah tak spill juga loh materinya ya. Kalau buat yang baru mungkin Dek Anissa Nabila belum masuk grup ya dulu. Mungkin nanti bisa aku share ya Dek materi-materinya. Iya, Kak. Oke. Berarti apa ini? Coret-coret yuk. Coret-coret. Berarti 63 bagi 18 Dek berapa? Atau bagi 3 dulu semua. Bisa kan? Bagi 9. Oh, bagi 9 ya? Bisa. Oh, benar. Bagi 9 berapa? Bagi 9 7/2. 2. Ya, betul. 7/2 pi. Jawabannya yang B. Sip, D. Nah, mantap ya, lanjutkan. Nomor 5. Nah, ini ada segitiga ABC lancip. Nah, ini udah pernah dibahas di beberapa paket sebelumnya. Kayaknya muncul terus deh ini. Jadi ini sering juga ya di soal. Jadi kita fokus ke ABC lancip. Nah, ABC lancip. Berarti tadi satu segitiga itu berapa, Dek? 180. Iya, satu segitiga tadi 180. Nah, aku gambar di sini ya. Berarti A plus B plus C itu adalah 180. Kalau kita mau nyari C, berarti C-nya dipindah. Nah, yang ditanyain adalah sin kan? Nah, otomatis kita kurung seperti ini, kita tambahi sin depannya semua. Sin, sini juga sin. Nah, ini kita kerjain dulu yang kanan. Sin 180 min C adalah sin C, ya kan? Kalau pakai rumus 180, ini namanya sudut berelasi ya, Dek. Kalau pakai 180 min C berarti ada sin C. Jadi kalau sin pakai 180 atau 360 itu ya sin. Tapi kalau 90 pakai 90 atau 210 itu nanti jadinya balik dari sin jadi cos. Kalau ini tetap ya. Jadi sin C sama dengan sin A plus B. Nah, dari sini kita tahu bahwa sin C itu sin A plus B. Nah, kita gunain ini. Berarti sin A plus B itu rumusnya apa? Jangan lupa trigonometri lanjutan ya.
sin cos, cos, sin, ya nggak? Iya. Ya. Nah, sin A belum diketahui. Cos B belum diketahui. Cos A 4/5, sin B 12/13. Kita cari dulu yuk yang A sama yang B-nya. Sin A sama cos B-nya. Ini berarti kita udah tahu ya triple Pitagoras ya, karena cukup mudah juga. 4, 5, berarti tinggal. Oh, ini cos A ya. Cos A 45, berarti satunya 3 kan? Iya, Kak. Berarti sin A-nya adalah 3/5. Cos B-nya berapa? Sini B. Berarti sin itu kan depan per miring. Berarti sini depannya 12, miringnya 13. Berarti sinnya 5 ya. Jangan lupa, triple Pitagoras yang sering keluar udah aku catetin juga kemarin. Berarti ini cos B-nya adalah 5/13. Nah, 5 kali 3 adalah 15. 13 kali 5 adalah 65. 4 kali 12, 48. 5 kali 13, 65. Sudah sama penyebutnya. Langsung kita jumlah. 15 tambah 48 adalah berapa? 60. 63. Ya, 63/65 ya. Jawabannya yang B. Oke. Lumayan deh ini ya, trigonometri awal ya. Belum masuk ke yang rumit-rumit. Baru penjumlahan pengurangan trigonometri aja. Nah, nomor 6. Ini udah pernah dulu. Aku kan dulu di grup masih soal-soal itu ya. Trigonometri. Soal-soal trigonometri itu udah ada ini. Soal nomor 6 ini mungkin juga nyari di internet lah ya ini. Jika tan betanya itu adalah min 1/3 akar 3 dan sudut beta terletak pada kuadran 2, maka cos B. Nah, ini soalnya ini soal 7 ya, Dek. Ini nanti masuk ke sini. Berarti kita apa, Dek? Cari betanya dulu kan. Nah, tan berapa ya nilainya 1/3 akar 3, Dek? Ceng, ceng, ceng. Ya. Jadi tan, kalau kalian hafal sudut istimewa itu harus hafal ya, Dek, 0 sampai 90 itu. Kalian harus hafal sudut sin cos tan-nya ya. Jadi kalau tan yang jawabannya 1/3 akar 3 itu kan 30 ya. Tapi yang diminta ini bukan 1/3 akar 3, tapi minus 1/3 akar 3. Otomatis kita ubah aja ke kuadran 2, karena ini kuadran 2 kan. Nah, berarti tinggal tan 180 dikurangi 30. Berapa? Tan 150. Otomatis betanya itu adalah 150. Nah, ini kita pakai ini. Yang ditanyakan adalah cos B. Nah, cos B berarti cos B berarti cos 150. Pakai 180 ya. Cos 180 dikurangi 30 kan biar jadi 150. Berarti 9 cos 30. Jawabannya setengah akar 3. Setelah ini kita belum selesai ya, belum selesai. Karena ini 150 ini kuadran 2 ya. Kuadran 2. Otomatis untuk cos dia pasti negatif karena di sini kuadran 1 itu miliknya all plus semua positif. Di sini sin-nya yang positif, di sini tan-nya yang positif, di sini cos-nya yang positif. Dari 0, 90, 180, 270 atau 360. Nah, itu ya. Jadi kan itu miliknya sin ya kalau kuadran 2. Otomatis cos-nya ditambahin minus. Jadi jawabannya yang D. Jadi setiap melihat hasil akhir itu cari tahu dulu kuadran berapa dia. Itu ya, kalau pakai rumus yang aku kasih. Nah, lanjutkan nomor 7. Nah, nomor 7 ini adalah jika ini ya, ini tadi ya. Soalnya 6 sin kuadrat X min sin X min 1 itu 0, maka cos X. Nah, rentangnya cuma dari 90 sampai min 90 sampai 90 aja ya. Berarti kita cari dulu sin-nya, karena kita nggak tahu dia sin berapa ya. 6 sin kuadrat X min sin X min 1 sama dengan 0. Kalau kita mau nyari sin-nya, kan ini kayak persamaan kuadrat ya, Dek. Berarti harus kita faktorkan. 6 itu berapa kali berapa? 3 kali 2. Ada sin-nya.
Kan sinnya kuadrat. 1 itu berarti 1 kali min 1. Nah, apakah ini sudah benar? Kita cek dulu. Nah, pengecekannya adalah dengan cara mengalihkan dalam sama dalam, berarti 2 sin X sama ini luar kali luar adalah min 3 sin X. Dijumlah hasilnya min sin X. Otomatis kalau di sini itu sama dengan yang di tengah, fix pemfaktoran benar. Tapi kalau nanti masih beda, kalian harus otak-atik lagi biar jadi yang tengah gitu ya. Berarti ini pemfaktorannya adalah depan sama depan, berarti 3 sin X plus 1 sama belakang, pasangkan dengan belakang. 2 sin X min 1 sama dengan 0. Nah, berarti 3 sin X plus 1 sama dengan 0, itu berarti sin X-nya berapa? Min 1 per 3. Berarti ini 2 sin X min 1 sama dengan 0, berarti sin X-nya apa? 1 per 2. 2. Ini baru sinnya. Yang ditanyain apa? Cos-nya. Oke. Kita cari cos-nya yuk. Berarti pakai segitiga lagi. Karena dia siku-siku ya. Jadi diketahui sisinya maksudnya. Berarti sin itu kan depan per miring ya. Ini ya buat yang X1 ya. Ini X1, X2 gitu aja. Buat yang X1 berarti depannya min 1, miringnya 3. Nah, berarti ini berapa? Akar 3 kuadrat dikurangi min 1 kuadrat. Berarti akar berapa? 9 dikurangi 1. Akar 8. Akar 8 itu berapa? 4 kali 2 kan? 2 Berarti kali. ya 2 akar 2. 2 per 2. 2 akar 2. Ya. Berarti cos-nya berapa, Dek? Kalau udah ketemu. Berarti cos X-nya berapa? Cos X adalah samping per miring. Jangan lupa ya. 2 akar 2 per 3. Oke, lanjut. Yang kedua adalah sin X sama dengan setengah. Depan per miring. Berarti akar 2 kuadrat min 1 kuadrat. Berarti akar 4 min 1 adalah akar 3. Cos itu adalah samping per miring. Otomatis cos X-nya yang kedua adalah akar 3 per 2. Atau setengah akar 3. Berarti jawabannya yang E. Ya. Oke, bisa ya. Jadi kalian harus bisa nih, Dek, ngefaktorin ya, Dek. Harus paham gimana caranya. Nah, nomor 8. Untuk 0 kurang dari X kurang dari 360, sin lebih dari setengah. Bila. Ini namanya apa, Dek? Kalau ada lebih dari artinya bukan persamaan, tapi pertidaksamaan trigonometri. Sebenarnya materi yang aku share di grup itu sebenarnya udah lengkap, Dek. Kalian tinggal baca-baca aja sebenarnya. Ya. Berarti kita cari apanya dulu ini. Ya. Kita cari dulu ya, Dek, di sini. Kita garis deh. Nah, berarti sin kita pakai ganti sama dengan dulu. Nanti pada akhirnya kita tetap pakai pertidaksamaan kok. Berarti ini apa? Sin X sama dengan setengah. Nah, kan bentuk umumnya kemarin apa? Sin X sama dengan sin theta. Nah, sin theta-nya berapa ini? Sin berapa yang nilainya setengah, Dek? Sin 30 kan? 10. Ya, Kak. Ya, kalian udah hafal kan? Ayo. Sudut desimal harus udah hafal ya. Berarti X sama dengan 3, ini rumus pertama ya. 30 plus K kali 360, berarti K-nya 0. Berarti kalau K-nya 0, dimisalkan 0, X-nya adalah 30. Nah, udah ketemu satu. Yang kedua, yang rumus kedua adalah X sama dengan 180 min 30 plus K kali 360. Jadi kalau X-nya adalah 150 plus K kali 360, kita misalkan di sini. K-nya sama dengan 0, berarti X-nya adalah 150. Nah, ketemu semua. Gak usah dimisalkan K-nya 1, karena kalau K-nya 1 nanti kelebihan rentangnya. Kan ini cuma sampai 0 sampai 360 aja. Ya. Berarti
Setelah itu kita cari pakai pertidaksamaan ya. Nah, karena kita buat garis bilangan. Tak, tak, 30 sama 150. Nah, menentukan ininya gimana daerahnya, plus positif negatifnya, yaitu kita coba-coba. Di sini kalau sin 60 ya. Sin 60 itu berarti berapa? Setengah akar 3 kan? Nah, setengah akar 3 ya. Iya. Iya, berarti daerahnya karena ini semua X-nya plus ya. X-nya plus juga. Berarti sini plus, min, plus. Min. Nah, berarti, min, sorry. Pikiranku min, tapi nulisku min. Plus. Oke, berarti apa yang dicari adalah lebih dari. Berarti ya? Plus. Ya, yang ini kayak. Berarti nulisnya gimana? 30 kurang dari X kurang dari 150. Jawabannya yang B. Lanjutkan. Nah, nomor 9 adalah jika tan 5 derajat adalah Ki, tentukan tan 65. Ya. Fokus sama soal. Yang pertanyaannya adalah tan 65. Tan 65 itu terbentuk dari tan berapa, Dek? Yang sudut istimewa. 60 sama 5 ya? Ya enggak? Iya. Nah, oke. Berarti gimana? Rumus tan apa kemarin? Tan A, ini misal A, ini B ya. Tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B. Nah, berarti berapa? Tan 60 adalah akar 3. Tan 5 tadi udah diketahui, Ki dia. Per 1 min akar 3 dikali Ki. Nah, tinggal, apa kan, Dek? Rasionalkan. Atau bukan rasional ya, yang lebih tepat adalah sekawan. Jadi kalau ada akar di bawah itu biasanya jarang. Jadi kita kalikan sebentuk sekawan. Kalikan bentuk sekawan. Bentuk sekawannya berarti apa, Dek? Kebalikannya yang penyebut kan? Berarti 1 ditambah akar 3 Ki. 1 plus akar 3 Ki. Nah, berapa nih? Berapa berarti? Akar 3. Tinggal kalikan ke dalam semua, Dek. Tinggal kalikan ke dalam. Berarti akar 3. Ini kali ini ya. Akar 3. Ini kali ini. Ditambah 3 Ki. Ditambah ini kali ini. Ki. Ditambah Ki kali akar 3 Ki. Berarti akar 3 Ki kuadrat. Nah, kalau ini ada angka yang sama semua, cuma beda plus minnya, ini tinggal depan kali depan, belakang kali belakang. Berarti apa? 1 kali 1, 1, min akar 3 Ki kali akar 3 Ki. Berarti 3 Ki kuadrat. Ya. Udah, sampai sini selesai. Memang ini opsinya emang error deh ya. Banyak yang error karena ini kopian ya soalnya. Yang buat bukan STPN sendiri, tapi orang lain. Jadi mungkin banyak yang error juga. Jadi ini nomor 9 kita lihat. Kita kasih jawaban sendiri. Jawaban kita yang benar sih ini. Ya. Lanjut ya. Nomor 10. Nah, ini apa, Dek? Diketahui, ini eksponen ya, Dek. Materi eksponen, jangan lupa itu eksponen biasanya keluar sih pasti. Karena nggak terlalu sulit dan nggak terlalu mudah juga. Jadi kita ini, di soal ini adalah memakai sifat yang ini. 3, jangan 3 ya, angka aja ya. Apa, Dek, sifatnya, Dek? Jadi kalau misal ini ada, boleh lah. A pangkat N dikali A pangkat M. Kalau ininya sama ya, besarnya sama, berarti dia apa kan? Dijumlah kan? Kalau dikali itu dijumlah. Nah, Jumlah. kalau dibagi? Kurang. Ya, betul. Berarti A pangkat N min M. Nah, kita fokus ini ya, buat sifat ini. Nah, berarti kita kerjain 3 pangkat 2 plus X kan berarti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat X kan? Sama dengan 45 itu berapa biar ada 3-nya? Ada 9 kali 5.
Berarti 3 pangkat 2 kali 3 15. pangkat X adalah 3 pangkat 2 dikali 5 kan? 9 itu kan 3 pangkat 2 ya. Berarti dari sini bisa kita coret. Seret. Nah, otomatis 3 pangkat X-nya berapa? 5. Berarti 3 pangkat X-nya udah kita ketahui 5. Tinggal kita masukkan ke pertanyaan. Berarti 3 pangkat 2X itu berarti sama dengan gini kan? 3 pangkat X dikali pangkatkan 2 lagi. Kan kalau dipangkat sama pangkat kan dikali ya. Berarti 3X-nya diisi. 5 kan tadi. Dikuadratkan. Jawabannya 2? 25. Iya, gitu ya. C jawabannya. Gitu deh. Ya. Oke, skuy lanjut. Nah, berarti nomor 11 gimana nih? Nomor 11 adalah, ini juga eksponen deh sebenarnya ya. Berarti sifatnya yang mana Kak kalau kayak gini? Ya, berarti kita menggunakan sifat ini. A kuadrat ya. A kuadrat plus B kuadrat itu apa, Dek? A plus B dikuadratkan dikurangi 2AB, ya nggak? Ya kan? Nah, berarti kalau A pangkat 4 ditambah B pangkat 4 itu apa? Ya tinggal kasih kuadrat semua, Dek. A kuadrat plus B kuadrat. Ini berarti jadinya 4 ya. 2 tetap, Deng. 2. Maksudnya AB-nya yang dikasih kuadrat. AB dikuadratkan. Nah, gini ya bentuknya. Oke. Nah, ini berarti masukkan aja. Berarti ini udah diketahui. A kuadrat plus B kuadrat adalah 2. Berarti ini 2 kuadrat dikurangi. Nah, ini yang belum diketahui. 2 kali berapa ini A kali B? Belum diketahui, Kak, kalau A kali B. Nah, berarti kita pakai yang ini. Dibawa ke sini ya. Nah, tadi apa? A kuadrat plus B kuadrat tadi. A plus B sama A min B. Min 2AB. A kuadrat plus B kuadrat kan udah diketahui deh. 2 ya. Di sini 2 berarti. Berarti A plus B-nya ini 1 ya. Berarti 1 kuadrat min 2AB. Nah, kita tahu AB-nya itu dari sini ya. Jadi kita pintar ngotak-ngatik aja deh. 2AB sama dengan 1 min 2. Berarti AB-nya berapa? 1 min 1 per 2. Ya nggak? Ya, Kak. Ya, lanjut ya. Berarti AB-nya adalah min 1 per 2. Dikuadratkan dulu ya, jangan lupa. Berarti 2 kuadrat adalah 4. Min 2 kali setengah dikuadratin. Min setengah dikuadratin berarti ya 1 per 4 ya. Nah, berarti coret-coret jadi 2. 4 kurangi setengah berapa? Setengah kan 0,5 ya, Dek. Karena ini semua desimal, kita jadiin setengahnya 0,5. 3,5. Iya, 3,5 langsung. C. Gampang kan? Ya, lumayan ya. Oke. Nah, masih bisa. Lanjut. Aman ya. Nomor 12 yuk. Rata-rata nilai tes kelas X adalah P. Ya. Kelas Y adalah Q. Nah, kita sambil baca sambil nyoret yang diketahui apa aja. Berarti aku misalkan di sini rata-rata tuh biasanya disebut pas statistika apa, Dek? Pas kalian sekolah di SMA itu kalau statistika ada rata-rata itu biasanya disebutnya X bar. Gini kan? Bacanya X bar gini, Dek. Ya. Itu rata-rata, simbol rata-rata ya. Jadi di sini X bar. X berapa? X barnya kelas X berapa? Adalah P. Terus X barnya kelas Y itu Q. Nah, terus apa? Rata-rata gabungan tes IQ kelas X dan Y, berarti ada rata-rata gabungan, ratgab gitu ya. Ratgabnya berapa? Ojo ratgab ya, Dek. X bar gab gitu aja. X bar gab, rata-rata gabungan. Itu adalah R. Nah, di sini diketahui perbandingan nih. P banding Q itu 5 banding 7. Dan R banding Q adalah 16 banding 21. Maka rasio jumlah siswa NX terhadap jumlah siswa kelas Y yang mengikuti tes grup. Yang ditanya itu NX banding NY.
berapa. Nah, di sini kita gunain ini nanti semua. Fokusnya ini, rumus rata-rata gabungan itu apa gitu kan? Tahu nggak nih statistika? Ya, rumus-rumus statistika itu gimana? Nah, terus kita kerjain dulu. Kita fokus ke perbandingan ini dulu ya, perbandingan ini P dan QR. Di sini kan Q-nya ada 2 ya, Dek. 7 sama 21. Kita harus nyamakan dulu. Nyamakan dulu biar jadi 21. Biar jadi sama lah intinya. Kalau biar jadi sama berarti 7-nya dikali berapa? Berarti semua dikalikan 3, ya enggak? Iya, Kak. Jadinya 15 banding 21, ya kan? Nah, berarti 15 banding 21. Ini semua udah sama. Berarti sini, ya, 21 sini dan sini udah sama. Berarti bisa kita gabungkan. Kita gabungkan jadi P banding Q banding R apa? 15 banding 21 banding 16, ya kan? Nah, udah sampai sini. Nah, lanjut kita cari X gabungan, X bar gabungan ya. Yuk, cari di sini ya. Nah, berarti X bar gab itu adalah X bar gabungan itu apa? Jumlah seluruh kelas. Berarti rata-rata kelas, berarti jumlah siswa NX dikalikan X bar. X bar dulu aja ya, X bar dulu. Berarti apa? X bar X dikalikan jumlah siswa X ditambah X bar Y dikalikan jumlah siswa Y per NX plus NY, ya kan? X bar X tadi adalah P. NX-nya ya tetap. X bar Y tadi Q. NY-nya tetap per NX sama NY. S bar gap-nya tadi R ya. Nah, udah. Berarti R berapa, Dek? Perbandingannya adalah 16. Masukkan 16 sama dengan P-nya 15. 15 NX ditambah Q-nya 21. Berarti kali NY per NX plus NY. Setelah ini diapakan? Kan 16-nya per 1 ya. Berarti kali silang. Berarti 16 kali NX plus NY sama dengan 15 NX plus 21 NY. Nah, berarti ini kali ke dalam semua ya. 16 NX ditambah 16 NY sama dengan 15 NX plus 21 NY. Yang komponennya semua ada X-nya ditaruh ke ruas kiri. Pokoknya dikumpulkan gitu ya di intinya. Berarti ini apa? 16 NX min 15 NX. Dipindah ya ini. Pindah ke ruas kiri. Terus 21 NY dikurangi berapa? 16 NY ditaruh cross kanan, berarti 16 NY dikasih minus. 16 min 15 adalah 1 NX. Nah, terus 21 kurangi 16, 5 NY. Yang ditanya adalah NX per NY. Jadi jangan salah, perbandingannya bukan 1 banding 5. Jadi kita balikkan lagi NY-nya ke bawah yuk. NX per NY adalah, kan ini 5. Per satunya pindah ke sini, berarti jadi bawahan 1. Gitu ya. Jadi ini NY-nya pindah ke ruas kiri, satunya pindah ke ruas kanan. Jadi perbandingan adalah 5 banding 1. Gitu. Paham ya? Gimana, Dek? Bisa diterima? Bisa, Kak. Jelas. Jadi kalian harus tahu ini ya, rumusnya rata-rata itu apa. Nah, terus perhitungannya kalian juga harus bisa ya. Kali silang gitu, terus NX per NY-nya berapa, cukup gitu aja. Sama ini tadi, menyamakan Q-nya tadi biar bisa jadi 1 PQR gitu. Lanjut ya. 13 yuk. Nah, bentuk sederhana dari akar. Nah, ini sebenarnya soalnya ini kayaknya ini ya, Dek, yang dikotakin aja. Soalnya berarti apa? Berarti ini bukan soal ya. Karena mungkin di laptop ya ini kayaknya copy gitu ya mungkin. Ini bukan ya. Ini juga bukan. Jadi soalnya itu yang dikotakin aja. Berarti akar 72 ditambah akar 50 dikali akar 288 dikurangi akar 200. Nah, berarti ini karena kali kita harus kurung. Karena takutnya kalau kalian tambahin dulu baru dikali ya. Kalau ada kali itu dikerjakan dulu ya, Dek. Nah,
Langsung akar 72 itu berapa kali berapa, Dek? Bagian sama akar kuadrat. 36 kali 2 kan? Nanti 36-nya keluar. Ditambah akar 50 itu 25 kali 2. 2. Kali 288 tuh 144 kali 2. Kurang 200 itu 100 kali 2. Nah, setelah ini semua bisa dikeluarin. Akar 36, 6 akar 2. Akar 25 itu 5 akar 2. 12 akar 2. Min 10 akar 2. Nah, ini berarti kita selesaikan dulu ini. 6 akar 2 dikurangi 10 akar 2. Berapa? Min 4 akar 2. 2. Ditambah 5 kali 12. 30. Ya. 60. Iya. 2. 60. Nah, akar 2 dikuadratkan. Akar 2 dikali akar 2 lagi. Oh ya. Akarnya hilang kan? Tinggal 2 tok. Kali 2. Berarti jawabannya adalah min 4 akar 2 ditambah 102. 20. Jawabannya yang E ya. Sip. Mantap ya. Bisa ya berarti. Oke. Lumayan juga nih. Gampang ya. Tinggal ngeluarin akar aja. Nggak pakai rumus. 14 ini kita masuk ke logaritma ya, Dek. Nah. Jadi di sini ada log A itu 2 dan log B itu 4. Nilai dari akar A B pangkat 3 per A pangkat 3 akar B. Berarti apa? Nah, di sini adalah hubungan antara apa? Logaritma dan eksponen. Ya kan? Nah, berarti kita harus ubah lognya ke eksponen. Log A itu sama 2. Nah, biasanya kan di atas log ada angka kecil kan? Kan ini nggak ada, berarti kita kasih 10. Standarnya itu 10, Dek. Biasanya kalau nggak diketahui, dia 10 pasti ya. Karena standarnya itu 10. Nah, di sini apa? 10 log A itu berarti kalau jadiin eksponen apa, Dek? Kan inget nggak? Kalau bagi yang lupa aja ya. A log B kalau jadiin eksponen jadinya sama dengan C, itu jadiin eksponen apa? Jadinya A pangkat C sama dengan B. Jadi kecil pangkat hasil sama dengan tengah gitu ya ngapalinnya. Berarti ini berapa ini? Nah, berarti ini 10 pangkat. Ini kan sama dengan 2 ya. Nah, berarti 10 pangkat 2 sama dengan A. Ya kan? Nah, A-nya ketemu. Berarti yang kedua apa? 10 log B sama dengan 4. Otomatis eksponennya adalah 10 pangkat 4 sama dengan B. Bentar. Betul. Fokus ke soalnya ini ya. Soalnya ini. Nah, jadi adalah langsung kita apa kan? Masukkan ya. Masukkan ke soal langsung ya. Ini aku hapus ya. Berarti apa? Akar A, berarti akar A-nya kan tadi 10 kuadrat. Nah, B pangkat 3, B-nya 10 pangkat 4 dipangkatkan 3 lagi. Per A pangkat 3, berarti 10 pangkat 2 dipangkatkan 3. Dikali akar B, akar 10 pangkat 4. Lanjut, kita keluarin juga akarnya. Akar 100 kan 10 ya, berarti ini 10. Dikali. 10 tadi kalau dipangkatin dikali pangkat lagi kan dikali ya. Berarti pangkat 12 per 10 pangkat 6 dikali 0-nya 4. Berarti 10.000. Berarti di akarnya jadi 100. Atau 10 pangkat 2 gitu aja ya biar berpangkat semua. 10 pangkat 2. Nah. Tadi kalau dikali itu berarti makanya di jumlah. Berarti 1 tambah 12 ini pangkat 1 ya. Per 10 pangkat 6 ditambah 2. Berarti 10 pangkat 13 diper 10 pangkat 8. 8. Berarti 10 pangkat 13 min 8. Berapa, Dek? 10 pangkat? Pangkat 5. Ya.
Jawabannya yang B. Oke. Bisa ya? Oke. Gitu. Jadi logaritma eksponen itu pakainya itu sifat-sifatnya, Dek. Nah, lanjut yuk. Nah, nomor 15 ini berarti masuk apa ini, Dek? Segitiga ya. Nah, segitiga BEA sama kaki dengan, oh ini udah ada gambarnya ini kemarin. Nah, ini gambarnya. Nah, intinya ini bla 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 perpanjangan garis AB F pada AE, D potong ini. Nah, ini kita fokus ini sudutnya itu A-nya 48, sudut F-nya 72, EFD. A48, sudut EFD-nya yang kecil ini adalah 72. Nah, yang ditanya adalah sudut di X ini, Dek. Nah, ini berapa? Pertanyaannya. Fokus sama apa tadi pertama? Kita nggarap soal, kita ngerjain soal pertama tadi, Dek. Segitiga sama sisi. Kaki, Ding. Kok sama sisi? Sama kaki ya, karena ada dua tok yang sama. Berarti apa? Kalau segitiga sama kaki. Otomatis ada dua sudut yang sama kembar ya, Kak? Iya. Ya, berarti fokus segitiga ini yuk. Berarti ini ya, E, A, B ini segitiga ini, lihat ya. Nah, berarti ini apa? 180 dikurangi 48. Berapa? 132. Masih dua sudut. Berarti ini 132. Berarti kalau satu sudut aja berapa? 132 per 66. Pintar. 66. Berarti sini kita tulis ya 66 ya. Sini juga 66. Tinggal fokus yang D. Ya. Nah, karena apa? Karena nanti sudut bertolak belakang itu ya, Dek. Sudut bertolak belakang itu nilainya sama. Jadi sudut D itu sama dengan sudut di X. Jadi sini sama, sini nanti sama. Jadi kita tinggal fokus segitiga ini lagi. E, F, D. Fokus ini ya. Nah, berarti tinggal apa? 180 dikurangi 72 ditambah 66. Berapa? 180 dikurangi 42. ya 138. Berarti 42 ya. Betul. Dari sini 42. Berarti sama. Kalau sudut D-nya 42, berarti sudut X-nya juga 2. Paham kan? Jadi kalian juga bisa belajar Paham. nih. Identik dengan apa? Tuh, kalau sejajar itu gimana? Berseberangan itu gimana? Bertolak belakang itu gimana? Itu udah dibahas sama materi SMP ya. Di SMP kita udah belajar itu ya. Kelas 7 malahan, kalau nggak salah. Nah, udah. Nomor 16 yuk. 16 ini adalah jika diketahui X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 2, maka nilai dari perkalian 4X min 8X banding X dengan 3X bagi X min 2. Jadi di sini soalnya harusnya ini adalah 4X minus 8 per X itu dikali apa? 3X per X min 2. Ini harusnya nggak ada X-nya ya di sini di 8-nya ini. Karena nggak mungkin kalau 4X min 8X kenapa nggak langsung dikurangin? Harusnya kan salah satu pangkatnya beda kan. Nah, jadi ini mungkin 8 aja, nggak pakai X. Jadi setelah itu kita apaan, Dek? Coret-coret. X-nya coret. Nah, terus ada nggak lagi yang bisa dicoret? Karena ini jawabannya angka semua. Berarti ada yang harus kita coret kan? Berarti 4X min 8-nya dikeluarkan 4. Berarti tinggal X min 2, enggak? Ya enggak? Kali 3 per X min 2. Berarti tinggal coret lagi enggak sih? Coret, coret. 4 kali 3 adalah 12. gampang toh? Nah, gitu ya. Nah, bisa kan? Bisa, insya Allah. 17 yuk, 11.
Nah, ini adalah masuk ke materi fungsi, komposisi, dan inverse. Nah, ini 17 ini fungsi komposisi tok ini. Nah, jika fx min 1 itu adalah 5x kuadrat ya ini, kuadrat, plus 6x min 6. Gx adalah ax plus 1, dan g bundaran f dimasukin 1 itu min 51. Maka nilai fa plus 1-nya berapa, gitu kan? Berarti yang ini kan ini gx jadi. Berarti kita harus butuh fx juga. Karena di sini diketahui g bundaran f. Berarti harus ada fx-nya juga. Kita cari dari sini. Nah, otomatis kita harus misalkan di sini. X min 1-nya kita misalkan B yuk. Berarti X apa? B plus 1. Ya. Jadi sekarang kita fokus ke F apa? Fx-nya. Kita masukin fx-nya. Berarti fx-nya adalah apa? X-nya diganti B plus 1, Dek. Berarti 5 dikali B plus 1 kuadrat ditambah 6 kali B plus 1. Terus gimana? Dikurangi 6. Ya nggak? Iya kan? Nah, berarti 5 B-nya dikuadratin ya B plus 1-nya. Berarti depan kuadrat ditambah ini kali ini kali ini. Berarti 2B ditambah 1. Ditambah ini kali ini kali ini. 6B plus 6 min 6. Berarti berapa? Masukkan ke dalam 5-nya. 5B kuadrat plus 10B plus 10B. Ini coret ya, karena 6 min 6 itu 0. Nah, berarti apa? 5B kuadrat. Ini yang B-nya ada 2 ya. Langsung jumlah aja. Berapa? 16B 16B plus 5. Dah, plus 5. Ini fx-nya kita udah ketemu. Berarti kita bisa masukkan ke ini. G bundaran F1 sama dengan min 51. Kita kerjain di sampingnya ya. Nah, otomatis G bundaran F itu maksudnya fungsi F dimasukin ke apa? Fungsi F dimasukin ke G. Kan Gx-nya tadi ini ya, Dek. Berarti masukin X-nya jadi ini. Ini. Masukin I, fx-nya jadi X. Ya. Nah, berarti apa? Gx-nya adalah A kali. Gx-nya ini ya, AX plus 1. Ini Gx-nya. Nah, X-nya ini diganti yang ini, fx. X-nya diganti fx. Berarti apa? A kali 5B kuadrat plus 16B plus 5 ditambah 1. Ya kan? Masukkan ke dalam. Atau nggak usah. Karena tinggal dimasukin 1 aja kan. Tinggal apa? Oh, ini tadi kan kalau udah jadi fx harusnya ini ya, Dek. Ditulis x aja ya, b-nya ini diganti x ya. Nah, jadi ininya anggap aja lah b-nya ini jadi x gitu ya. Kita tadi harusnya ini langsung 5x kuadrat plus 16x plus 5. Gitu. Ya, ini x aja ya, ganti x ya, biar nggak bingung. Jadi habis permisalan tadi kan cuma permisalan ya. Nah, berarti apa? A dikalikan 5. X-nya ganti 1. Karena ini dimasukin 1 ya. Kali 1 kuadrat ditambah 16 kali 1 ditambah 5 ditambah 1. A dikali 5 ditambah 16 tambah 5 plus 1. Nah, ini berapa? Jumlah ini. 5 tambah 5 tambah 16. 26. 1. Berarti 26A plus 1. Berarti ada hasilnya, Dek. Berapa? 51 di min. Min 51. Berarti cara menghitung A gimana? Berarti 26A sama dengan satunya pindah dulu keluar kanan. Berarti 51 min 1. Berarti A sama dengan min 52 per 26. Berarti berapa A-nya? Minus 2. Belum sampai sini ya. Belum selesai kalau belum sampai sini. Baru sampai sini ya, belum selesai. Yang ditanyain adalah ini. F A plus 1. Nah, kita kerjain ke sini yuk. Berarti F A plus 1. Berarti kan F A-nya berapa tadi? Min 2 plus 1. Berarti
F berapa? Min 1. Nah, ini tadi kan efeknya ini, Dek. Kita masukkan ke sini. Berarti fx-nya tadi adalah 5x kuadrat plus 6x plus 5. Otomatis kalau x-nya digantikan dengan min 1, berarti 5 kali min 1 kuadrat plus 6 kali min 1 plus 5. 5. 1 kuadrat tetap ya. Min 1 kuadrat tetap. Min 6 kali min 1. Min 6. Iya, min 6 plus 5. Berarti tinggal berapa? Iya, bener kah? 16 aja deh ini. 16. Ini kan harusnya 16. Kurang 1. Ini 16 ya. Nah, berarti berapa? Min ya ini. 5 min 16 plus 5. 10 kurang 16, berarti min 6. Barulah ini jawaban akhir. Jawabannya F. Ini sebenarnya emang error juga ini soalnya ini ya, sama pembahasan. Yang benar, jawaban benar itu min 6. Makanya dulu tak pasin dulu sama guruku juga deh, pas belum ngerjain ini. Kalau ini beda, nggak ada opsinya. Ternyata emang jawabanku udah benar, tapi emang di situ opsinya nggak ada. Tapi insya Allah nanti kalau di STPN nggak ada kok soal-soal yang error. Pasti sudah semuanya bisa dikerjakan ya. Gitu. Paham ya ini? Fungsi komposisi deh ini. Materi kelas berapa ya? 10 ya? Fungsi itu. Kayaknya 10 sih. Ya. Lanjut. Ya. Nah, soal baru lagi. Materi baru lagi. Ya. Jadi setiap melangkah ke nomor-nomor ini ya, pasti tipe jenis soalnya beda terus. Nomor 18 ini apa? Ada sekotak kue dipotong menjadi 2 bagian. Setiap bagian dipotong menjadi 2 bagian dan seterusnya. Jumlah potongan kertas setelah potongan ke-6. Kita ibaratkan potongan kuenya kertas ya, ini harusnya kok kue sih. Masa sepotong kertas harusnya ya. Ini kan kertas ya. Nah, ada kertas ya deh ini. Nah, awalnya berarti berapa? 1 kan? Dipotong, Dek. Dipotong jadi 2, jadinya 2. Nah, setiap bagiannya ini dipotong lagi jadi 2, Dek. Jadinya 4. Dipotong lagi dan seterusnya. Berarti ini yang kita potong 1 lagi. Jadinya 8. Nah, berarti kali 2-nya. Otomatis kita bisa menentukan dia adalah barisan geometri. Ya. Jangan lupa materi barisan geometri dan aritmatik ya. Atau deret-deret yang kalian biasa kerjain di TPA itu loh. Itu kan sebenarnya ya, tapi bisa di awang juga tidak ya. Ini bisa manual juga. Nah, ini kan tinggal potongan ke-6, kalian bisa gini-gini dulu, tapi lebih baik pakai rumus ya biar cepat gitu. Jadi kita tentuin dulu ya. Barisan geometri menentukan UN itu adalah suku ke N A kali R N min 1. Ya enggak? Pangkat ya ini. Nah, kita fokus ini, rumus ini. Berarti yang dicari adalah U6 kan? U6 sama dengan, lah kita belum nentuin A-nya berapa, R-nya berapa. Berarti A-nya ini, A itu awal nih, 1. Rasio adalah U, N plus 1 plus per UN. Berarti 2 per U1 aja pakainya. Berarti berapa? U2, 2. U1, 1. Berarti R-nya adalah 2. Ya. A-nya 1, R-nya 2. N-nya yang dicari potongan ke-6. Berarti N-nya itu 6. Nah, berarti langsung masuk. A-nya adalah 1 dikali 2 pangkat 6 min 1. Berarti 2 pangkat 5. Berapa, Dek? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa? Tiga puluh 32. 2. Ya, B. Oke, bisa ya. Nah, terus yang ini, Dek. 19, yuk lanjut. Nah, ini 19 emang mungkin kalau kalian punya bukunya mungkin banyak soal yang error ya. Jadi kalian buat sendiri biar cocok gitu. Nah, ini barisan geometri lagi ya. Ini mungkin geometri keluar 3 kali ya.
Tapi di punya aku dulu kayaknya cuma keluar 1 deh. Nggak tahu nanti kalian dapat nggak ya. Karena per sesi nanti beda-beda soalnya. Nah, jika 6, X, Y, Z, 54 itu membentuk barisan geometri, maka nilai dari X, Z, per Y ya, ini yang ditanyain adalah X kali Z per Y. Nah, ini berapa? Gitu ya. Berarti kita mencari A sama R-nya dulu. Pakai apa? A-nya udah tahu lah ya. A-nya itu 6. Nah, R-nya kita pakai 54. 54 ini berarti U berapa ini? Ini U1, U2, U3, U4, nah, U5. Berarti U5. Tadi nyarinya apa? Pakai ini ya. UN, A kali R, N-1. Berarti ini pakainya adalah A-nya 6 kali R 5-1. Berarti 6 kali R pangkat 4. Itu 54 ya, udah diketahui. Berarti 54 bagi 6 berapa, Dek? 9 kan? Berarti R pangkat 4-nya itu 9. Berarti kita setengah-setengah dulu aja biar gampang. Pindahin akar kuadratnya jadi 9. Berarti berubah jadi akar kan? Akar 9 itu 3. Berarti otomatis R kuadrat adalah 3. Nah, berarti sini R-nya apa? Akar 3. Nah, selesai. R-nya ketemu, A-nya ketemu. Berarti tinggal nyari X, Z, sama Y. Ya, berarti X itu U berapa, Dek? U2. Iya, betul. X itu kan U2 ya. Berarti kalau U2, berarti kita cari di sini ya. Ya, U2 ya. Nah, sinilah. U2 sama dengan A. A-nya kan 6 kali R. Akar 3 pangkat N-1. 2-1. Berarti 6 akar 3 pangkat 1. Berarti ya 6 akar 3 kan? U1-nya atau apa? Nama lain U1. U2. Itu X ya tadi. Berarti X-nya ini. X-nya 6 akar 3. Terus yang kedua, U3. Kan itu Y ya. Berarti U3 adalah A kali R pangkat N-1. Berarti 6 kali akar 3 dikuadratkan. Akar kalau dikuadratkan hilang. Berarti tinggal angkanya toh. 18. Ini Y-nya. Lanjut kita cari yang U berapa? U4. U4 atau U5? U4 ya? Iya, Kak. U4 adalah A kali R N-1. Berarti 6 kali akar 3 pangkat 3. Tadi kan kalau akar dikuadratkan hilang. Berarti kita buat gini aja. Akar 3 dikuadratkan kali akar 3 lagi. Berarti 6 kali 3 akar 3. Berarti 18 akar 3. Ya. Ini Z. X, Y, Z udah ketemu. Yang ditanyain apa? X kali Z per Y. Ya kan, Dek? Iya, Kak. Ya. Berarti, oh iya benar. Ya. Berarti X kali Z per Y. Berarti di sini apa? Sini ya. X kali Z per Y. Per Y. Berarti X-nya tadi 6 akar 3 dikalikan 18 akar 3 per 18. 18-nya coret. Coret. Berarti 6 akar 3 kali akar 3. Berarti akar kalau dikuadratkan kan tadi hilang. Berarti tinggal 6 kali 3. Sebenarnya 12. 18. Yang E. Paham? Sampai sini? Kak. Oke, bisa dilanjut ya. Kalau gitu. Mudah kok, kalian udah tahu rumusnya itu satu-satu gitu lah ini. Oke, nomor 20 yuk. Geometri lagi, cuma dia bedanya adalah jumlah 5 suku pertama. Nah, jadi kalian pakai manual pun bisa ini. Karena ini udah U keempat. Di sini U4 berarti tinggal satu lagi kayaknya. Jumlah 5 suku pertama ya. Nah, berarti itu namanya deret trigonometri ya, Dek. Jadi itu nanti 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah berapa lagi, Dek? Ini ke sini kali 2. Tambah
3. Enggak ya. 3 ke 6 kali 2. Bener, Ding. Ini ke sini kali 2, ini ke sini kali 2. Berarti ini ke sini kali 2 lagi kan? Iya. Berarti 48. Berarti totalnya berapa ini? Berarti 3 tambah 6, 9. 9 tambah 12, 21. 21 tambah 24 tambah 248 berapa? 21 tambah 24 itu 45. 45 tambah 48 93. langsung ketemu. Kan kalau nggak pakai rumus pun bisa. Tapi misal ya, aku kasih tahu aja rumusnya, siapa tahu kalian pilih pakai rumus. Nah, jadi ada rumusnya juga. Dari suku pertama, SN ya namanya, Dek. Jumlah suku itu namanya SN. Di rumus ya. Jadi di sini, Dek, ya, di sini itu SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Ya nggak? Rumusnya ini. Kalian ingat nggak nih? Berarti yang dicari adalah S6 kan? Nah, S6 adalah A-nya tadi berapa? A-nya tadi berarti kita tentuin dulu. A-nya 3. R-nya adalah U1 per U2. U2 per U1 kali. Berarti 6 bagi 3 adalah 2. R-nya 2. 3 kali 2 pangkat 6 min 1 per 6 min 1. R-nya 2 ya. R-nya 2 adalah 2 min 1. 2 min 1, 1 ya. Nanti nggak usah ditulis lagi. Berarti 3 kali 2 pangkat 5 kan tadi kan 32. Berarti 32 kali 32. 32 kali 3. U kelima ya, Dek, yang ditanyain. Bukan U ke-6 ya. Iya. Kelima. Suku kelima. Berarti U 2 pangkat 5 tadi sudah kita cari. 32 min 1. Berarti 3 dikali 31. Berapa? 93. Ya kan? Lebih cepat yang mana, Dek, kalau kalian? Yang manual. Manual ya udah. Kalau udah dari geometri ya kalian. Nah ini kebetulan ini cuma nyari satu tak, Dek. Tapi kalian ditanya U21. Lah, kalian kelamaan Dek nyari satu-satu. Ya enggak? Nah, lebih baik pakai rumus ya kalau misal udah bisa gitu. Oke, lanjut yuk nomor 21. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi B sama dengan 6, C sama dengan 8, C sama dengan 45 derajat. Berapakah besar sudut B ya? Oke. Berarti berapa ini, Dek? Kita gambar segitiganya. Ya. Ini kemarin ada yang nanyain. 68 itu kan kayak apa? Kayak triple Pythagoras. 68 satunya 10 gitu kan. Nah, aku juga mau ngasih tahu kan, kalau misal kalian pakai triple Pythagoras ya. Di sini A, B, C gitu. Kan A-nya nggak diketahui. B-nya 6, C-nya 8. Berarti kan sini 10 ya. Nah, besar sudut C itu 45, Dek, sayangnya. Sayangnya tuh sini 45. Berarti kalau ada 45, satunya kan harus 45 juga kan? Nah, kalau 45 sama 45 berarti harus di sini sama kaki. Dan ini sama ini tidak sama. 6 tidak sama dengan 8. Berarti bukan segitiga sama kaki. Berarti nggak bisa pakai ini ya. Gitu. Berarti kita pakai segitiga biasa aja kalau gitu. Kita gambar segitiga lagi. Terus apa? Namain lagi A, B, C. Sisi A, sisi B ya. Sisi B itu berapa? 6. Sisi B itu depan sudut B ya. Sisi C, depan sudut C adalah 8. Besar sudut C sini, 45. Nah, yang ditanyain adalah sudut B-nya berapa? Yang ditanyain sini. Ini berapa? Berarti ini menggunakan aturan sinus atau sinus? Sinus ya. Ya, mungkin bagi yang udah belajar di geometri, udah hafal kan aturan sinus kosinus. Jadi, karena ada ini, dua sisi, satu sudut, itu biasanya pakai aturan sinus ya. Tapi kalau nanti ada dua sisi yang mengapit satu sudut, biasanya pakai aturan kosinus. Oke, berarti ini apa? Berarti 8 per sin 45 sama dengan 6 per sin B. Nah, berarti 8 per sin 45 kan setengah per 2.
6 per sin B. Berarti tinggal kali silang. Berarti 8 kali sin B sama dengan 6 kali setengah akar 2. Berarti sin B-nya berapa? Ini coret dulu, 3. 3 akar 2 per 8. Nah, 3 per 2 akar 8 ya, Dek. Nah, berarti B-nya kan nggak ada ya, Dek. Sin berapa, Dek, yang nilainya 3 per 8 akar 2? Kita nggak tahu ya, kalau nggak pakai kalkulator. Karena nanti pas kalian nggak boleh pakai kalkulator, berarti ya cukup gini aja. B sama dengan arkes sin 3 akar 2 per 8. Biasanya kalau di kalkulator tuh lambangnya kayak gini, inverse gini ya. Min 1 gini, pangkat min 1 itu. Itu kayak arkes gitu loh, Dek. Jadi kalau nggak tahu pakai arkes. Nah, ini kita lingkarin aja. Nanti ya koma-koma. Dan salah juga ini jawabannya. Oke. Dua-dua ya. Lanjut. Nah, di sini itu ada logaritma ya, Dek. Lagi, tadi kan kita udah sempat bahas logaritma ya, ada 3 ya, Dek, tadi. Nah, yang ini sudah diketahui ya. Ini sudah diketahui, log 3 itu ini. Terus log 2 itu ini. Nah, maka nilai dari logaritma 75 itu berapa? Kita cari. Biar 75-nya bisa ada 2 dan 3. Ya kan? Nah, berarti 75 itu berapa, Dek? Biar jadi 3 sama 2. Berapa kali berapa, Dek? 25 kali 3 kan? Ya, Kak. 25 itu 5 kuadrat ya. Nah, adalah 2. Berarti 5 kuadrat kali 3 ya. Berarti sini 5 kuadrat kali 3. Sifat logaritma kalau dia dijumlah, dia dikali, berarti dia hasilnya jumlah ya. Berarti di sini log 5 kuadrat ditambah log 3. Nah, nanti terus gimana? Berarti ini karena sifat ini ya, Dek, aku spill lah materinya. A log B, kalau misal A-nya pangkat N, B-nya pangkat M, itu M sama N-nya bisa keluar. Berarti M per N A log B kali A log B, gini bentuknya. Berarti kalau ini gimana? 2-nya juga dibawa ke depan. Nah, berarti berapa? 2 dikali log 5. Ya kan? Ya, 2-nya di bawah loh ya ini, nggak pangkat loh ya. 2 dikali log 5 ditambah log 3 tadi berapa? 0,4771. Nah, di sini log 5-nya nggak ada lagi nih, nggak diketahui, Kak. Berarti gimana? Ya kamu buat biar bisa jadi 3 atau 5, 3 atau 2 gitu ya. Nah, tadi kan aku udah bilang kalau log nggak ada angka kecilnya berarti dia 10 ya. Nah, terus berarti 2 kali 10 log 5 itu berarti kan 10 per 2 ya, Dik? Ya nggak? Bener kan? Iya, Kak. Ini itu sama dengan ini. Ditambah 0,4771. Langsung kita eksekusi yang ini. 10 log 10 per 2. Berarti kalau dibagi jadinya kurang. 2, 10 log 10 min 10 log 2. Ya kan? Paham sampai sini? Nah, dalam kurung ya, ini miliknya per 2. Nah, berarti ditambah 0,4771. 2 kali 10 log 10. 1. Ya. Berarti kalau angkanya kembar, A log A itu 1. Berapapun angka kalau dia atas sama bawahnya kembar itu 1. Ya. Berarti ini 10 log 2. Log 2 tadi berapa? 0,3010. Nah, ditambah 0,4771. Nah, 2 kali 1 kurangi 0,3 gitu aja dibulatin. Berarti 0,7 ditambah 0,4771. Berarti berapa ini? 2 kali 7 kan 14. Berarti kalau ada komanya 1,4. Ditambah 0,4771. Berarti berapa? 1,4 ditambah 0,4771. Ditambah ya, berarti 1,7781. 1,8771. Ya, sekitar inilah ya, karena ini tadi ada yang kita bulatin.
1,87 intinya. Ya, paham ya, Dek? Nah, jadi seperti itu, Dek. Wah, pengerjaannya. Oke, bisa ya? Nah, lanjut yuk. 23. Ini ada logaritma lagi ya, Dek. Jadi nomor 23 ini, Dek, mungkin logaritma nanti keluar ya, Dek. Mungkin lo ya. Karena di soalku dulu keluar 3, Dek. 3 juga, Dek. Nah, logaritma ini permainan ini, Dek, sebenarnya. Trik-trik biar kalian ngerjainnya, biar kalian memunculkan sifat-sifat gitu. 2 log 8. Nah, berarti kita harus buat apa ini? Ini kecil ya. Ini maksudnya tuh 2 log 8 min setengah log 0,25 plus 3 log. Anggap saja ini nggak ada. Ini 1 anggap saja. 1 ditambah 2 log 1. Nah, berapa ini? Ini berarti jadikan 8-nya 2 log 2 pangkat 3. Ya kan? Min. Setengah kalau jadiin ke atas kan berarti apa? 2 pangkat min 1 kan? Log. Nah, ini 0,25 itu adalah 1/4. Berarti 1/4 itu adalah 1/2 kuadrat. Nah, jadiin ke atas, berarti 2 pangkat min 2. Jadi intinya, Dek, kalau ada A pangkat min N, itu sama dengan 1/A pangkat N. Jadi kalau ininya mau dibawa ke atas, itu jadinya ini. A pangkat min N. Jadi min itu artinya pecahan gitu ya, kalau kalian belum tahu. Berarti ini 2 pangkat min 2. Ditambah, nah ini, A log 1. Log 1 itu 0. Ya. Tahu kan sifatnya ini? Jadi emang butuh sifat juga, Dek. Nah, berarti 0 plus 0. Nah, berarti lanjut. Berarti ini kan ada ini, 3-nya dibawa ke bawah. Berarti 3 kali 2 log 2, 1. Min. Nah, ini ya. Min 2 per min 1 dikali 2 log 2, 1. Nah, berarti berapa ini? 3 dikurangi ini coret-coret. 3 kurangi 2. Sama dengan 1. Jawabannya yang D. Gitu. Paham, Dek? Bisa ya? Bisa, Kak. Ya, mantap-mantap. Yuk, kita masuk, Dek, ke dimensi 3. Lumayan banyak nih, Dek. Dimensi 3 ada 4. Kalau dulu di soalku tadi yang tak kasih tahu tadi, yo, pas tadi. Dimensi 3 aku dapat 3, Dek. Ya, satunya nyari luas di diagonal bidang itu. Diagonal ruang. Nah, terus kalau yang kedua nyari jarak titik ke garis. Jarak titik ke bidang. Terus kalau yang ketiga itu nyari sudut, ya. Nyari sudut bidang-bidang gitu. Nah, nomor 24-nya gimana nih? Ya, kalian bisa gambar dulu. Kalau ini tadi udah aku siapkan gambarnya, Dek, biar nanti nggak gambar ya. Nah, berarti nomor ini adalah A, B, C. Nah, ini aku kurang ini ya, titik-titik ya. Karena kalau dari shapes itu cuma kayak gini, nggak ada titik-titiknya. D, E, F, G. Nah, penomoran ini ya, hurufnya selalu urut, pemberian huruf. Nah, panjang rusuk kubus itu 12 cm ya, Dek. Titik P terletak pada perpanjangan rusuk DC. Nah, anggap saja sini P. Ya. Mana P? Perpanjangannya, Dek. Set. Anggap saja sini P. Nah, ternyata ada perbandingannya. CP banding DP itu 1 banding X. Berarti CP sini adalah 1. DP-nya sini ke sini adalah 3. Kalau sini ke sini 3 berarti sini 2 kan? Iya, Nah, anggap saja ini 2X, ini 1X gitu ya. Karena kan perbandingan, Mas ya. Berarti kalau rusuknya kan DC kan sejajar dengan AB. Berarti kalau AB-nya 12, DC-nya kan juga 12 kan? Berarti 2X itu sama dengan 12. X-nya adalah 6. Berarti DC-nya 6. CP-nya adalah, DC-nya 12. CP-nya adalah 6. Tuh. Oke ya, lanjut. Terus yang ditanyain apa? Jarak titik P ke bidang BDHF. Nah, fokus ke bidang BDHF yuk. BDHF ini diagonal sisi. Set. Set.
Biar bagus kita warnain. Nah ini, bidangnya ini deh, yang warnain ini. Paham kan? Jadi ini kita apa? Mulai deh proyeksi. Kalian harus nentuin proyeksi jarak P ke BDHF. Nah, yang rumit di dimensi 3 ini kalau nentuin yang tegak lurus mana ya? Ya proyeksi itu mana ya? Bidang BDHF ya. Bidang BDHF ini berarti kita BDHF kita wakilkan dengan sudut garis BD. Paham? Nah, nanti ini deh jadinya. Jadinya ini kita butuh bantuan segitiga ini. Nah, segitiga ini. Nah, seperti apa? DBP. Kita buat aja segitiganya di sini ya. Ya. Nah, nggak saja lurus deh. Ya. Kok nggak lurus bener deh. Sorry deh ya. Karena nggak ada penggaris deh. Set. Nah, bagus. B, P, D. Jangan lupa, di sini ada C juga ya. Nah, C-nya sini. C. Tegak lurus ya ini C itu. Nah. Terus apa, Dek? DC-nya berapa tadi? 12 kan? CP-nya adalah 6. Berarti D ke P itu adalah 18. Terus BP. BP itu sisi miring. Ini kan tegak lurus tadi, Dek. Nah, sisi miringnya. Kan BC tadi adalah rusuk juga, rusuk kubus ya. Berarti 12. Berarti BP adalah akar 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Berapa? 144 ditambah 36. Berapa, Dek? 180. Nah, akar 180 adalah akar 36 kali 5. Berarti keluar jadi 6 akar 5. Nah, berarti sini 6 akar 5 ya. Udah, tahu. Yang ditanyakan adalah, yang ditanyain apa nih sebenarnya ini? P, fokus P ke bidang BD. Nah, berarti kita ambil proyeksinya mana ini? Anggap saja sini proyeksinya ya. Tengah-tengah biasanya. Biasanya loh ya. Nah, berarti sini. Berarti yang sini kan tegak lurus ya. Nah, berarti jaraknya itu PP aksen ya. PP aksen, tahu kan? Nah, gitu deh. Jadi gimana ini nyarinya? Pakai perbandingan apa? Dulu pas kemarin, Dek, materi segitiga kemarin udah tak bahas, Dek. Pakai perbandingan luas segitiga kan? Nah, berarti kan kamu pakai apa? Luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi, biasa kan? Setengah kali A kali T. Berarti alasnya, kalau misal alasnya DB, setengah kali DB kali apa? Tingginya kan PP aksen kan? PP aksen sama dengan setengah kali alasnya ganti yang ini kan, tegak lurus yang C kan, di C kan. Berarti DP kali BC kan. Nah, berarti setengah kali DB-nya tadi berapa, Dek? DB. Oh, DB itu diagonal sisi ya, Dek? Diagonal sisi kubus itu A akar 2. Nah, itu rusuknya. Berarti 12 akar 2. Nah, sini itu berarti 12 akar 2. Berarti sini 12 akar 2 dikali PP aksen yang dicari. Berarti X saja ya. Dengan setengah kali DP. DP-nya berarti 18. Kali BC-nya berapa? BC-nya 12 tadi. Nah, tinggal kita coret-coret. 12-nya coret semua ya. Setengahnya coret, 12-nya coret. Berarti tinggal apa? X sama dengan 18 per akar 2. Jangan lupa ini akar 2 kecil ini dibawa ke ruas kanan. Nah, setelah ini kan nggak boleh ada akar tadi. Berarti dikali rasionalnya ya, atau kembarannya kali akar 2 per akar 2. Berarti 2 akar 2. Berarti 9 akar 2. Jawabannya yang D. Lumayan ya, Dek, dimensi 3. Menurut kalian gimana? Udah nggak?
Oke, ya, bisa dilanjut ya. Yuk. Nah, sekarang nomor 25. Nah, nomor 25 ini gimana? Panjang rusuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H adalah 6. Jika S adalah titik potong EG dan FH, maka jarak DH ke AS adalah berapa, Dek? Kabar dulu lah, ya, biar tahu kondisinya gimana. D, E, F, G, H. Rusuknya 6. CM. S itu titik potong EG sama FH ya, Dek. Nah, kamu tahu EG FH itu apa? Perpotongan diagonal sisi. Nah, berarti sini. Apa? S. Nah, terus jarak DH ke AS. DH itu mana? DH itu ini ya. Nah, ini ke AS. Nah, AS itu ini ya. Pakai beda aja. Set ini. Nah, jaraknya mana, Dek, berarti? Nah, maka kalian tentukan kayak gini. Karena di sini AES itu tegak lurus di E. Dan DHS. Nah, ya. DHS ya, Dek. DHS itu tegak lurus di H. Otomatis jaraknya bisa kita anukan. Apa, Dek? Kita wakilkan ke HS. Berarti panjang HS berapa? Adalah setengah. HS itu kan setengahnya HF ya. HF itu apa namanya? Diagonal sisi kan? Nah, berarti setengah kali diagonal sisi. Berarti kan diagonal sisi tadi rumusnya apa? Dikubus tak ya. A akar 2. Akar Nih. 2. Berarti 6 akar 2. Berarti 6 bagi 2 adalah 3. 3. Akar 2. Udah ketemu kita. Sebenarnya yang D. Nah, gitu ya. Itu. Oh, ini Dek. Gamma udah masuk ya, Dek? Halo, Dek. User ini siapa tuh, Dek? Nggak tahu, Kak. Dek Gamma kan? Dek Haris. Dek Haris bukan? Bukan, enggak. Oh, bukan ya. Oke. Berarti Dek Gamma mungkin ya. Jadi dia tak share juga soalnya. Oke. Gimana, Dek? Ada yang tanyakan? Kemarin aku bahas juga sampai 25, Dek. Tapi entah kenapa kok lama banget ya. Kemarin bahas itu. Atau karena baru pertama kali ngerjain juga sih. Ini kayak udah tahu, kemarin udah pernah ngerjain, jadi tahu gini. Ini terasa cepet sih. Ngerjain kayak lancar, udah berapa kerjain. Aku juga kemarin malam, Dek, baru pertama kali ngerjain ini. Ya. Sebelumnya belum ngerjain ini juga. Itu ya. Nah, gimana, Dek? Adakah Dek Aprilia atau Dek Haris, Dek Arisa, dan Dek User ini? Dek Gama kah? User ini siapa sih? Gamaliel, Kak. Betul. Kamu dari tadi nggak Mbak jawab deh. Oke, ada yang tanya kan, Dek? Pak, Ya, boleh ulang yang nomor 8 nggak? 8. Bentar. Iya. Oke, bisa. Nggak apa-apa, Dek, tanya kalau misal kurang jelas ya. Mungkin aku belum jelasin dengan detail ya. Oh, nomor 8. Ya. Kenapa, Dek? Yang mau diulang yang mana? Yang kata itu apa maksudnya? K sama Mana? Yang kan ada nilai K sama dengan 0, terus X sama dengan 150. Itu K-nya tadi apa ya, Kak? K-nya tadi apa? Yang mana tuh ya? Yang itu, Kak. Oh, kamu bingung K-nya itu apa, Dek? Iya, Nah, berarti kamu itu ya, mungkin K
karena mungkin aku bahasnya sama anak-anak lain ya kemarin materi trigono. Ya karena kamu masih baru mungkin jadi asing sama rumusnya ya. Jadi aku bukain rumusnya di sini ya, Dek. Nah, ini. Ya. Nah, materi trigonometri kedua sih berarti. Nah, ini. Jadi rumus lanjutan trigonometri ini lumayan banyak juga deh ya. Kayak gini. Perkalian trigonometri juga ada. Nanti penerapan sebenarnya tak kasih contoh-contohnya juga. Nah, ini ya. Nah, ini ya, Dek. Sampai ke persamaan trigonometri. Sebenarnya persamaan sama pertidaksamaan itu bedanya cuma di tandanya ya. Sebenarnya pengerjaannya juga tetap sama, rumusnya juga sama. Nah, tadi apa? Nah, kita gunain ini kan. Yang sin, karena yang ditanyain sin kan, Dek. Nah, theta plus K kali 360. Theta itu sudut ya, Dek. Theta, gamma, alfa, itu namanya sudut. K itu apa? K itu ini, bilangan asli dari 0 sampai seterusnya. Tergantung apa? Tergantung rentang. Kan tadi rentangnya 0 sampai 360. Berarti ya kamu cari sampai di bawahnya 360 aja, nggak usah lebih. Kalau kelebihan nggak usah. Karena buat apa dicari? Kan tidak ini ya. Tidak berhubungan juga. Nah, makanya rumusnya ada dua ya. Ini sama ini, semuanya dipakai ya. Semuanya memang dipakai ini, nggak salah satu. Jadi pertama pakai theta plus K kali 360, yang kedua adalah 180 min theta plus K kali 360. Dan bentuk umumnya harus seperti ini ya, Dek. Kan tadi itu sin X sama dengan setengah kan? Otomatis kamu harus ubah bentuk ini biar kamu bisa ngerjain pakai rumus ini. Berarti bentuknya kan setengah itu sin berapa? Sin 30. Berarti tetanya ini adalah 30 gitu ya. Nanti kalau di cos bedanya apa? Nah, di cos ini nanti ada X sama dengan theta plus kali 360 sama minus theta. Jadi cuma rumus keduanya cuma dikasih min. Nah, kalau di tan apa? Theta plus K bedanya di sini 180. Kan di sini semua tadi 360 ya. Kalau di tan itu pakainya 180. Gitu. Tuh, paham, Dek? Paham, Kak. Nah, kita kasih soal-soalnya juga, Dek. Nah. Ini ya, biasanya luas segitiga trigonometri ini juga keluar. Tapi ini kayaknya belum sampai kita ya. Nah, ini tadi juga kita udah ini ya. Rumus radian ke derajat tadi. Derajat ke radian tadi ya, ini berarti ini kalau kan tadi berapa di derajatnya tadi? Ya, tadi lah lupa aku berapa. Kalau jadiin radian kan biasanya radian itu bentuknya pi. Berarti apa ya? Pi dulu, berarti dikali pi per 180. Jadi ini per ini. Paham ya, Dek? Oke, ada yang tanyain lagi? Gimana, Dek? Aprilia? Kak, rumus tadi udah dikirim dari belum, Kak? Apa? Rumus itu radian kayak gitu udah dikirim Kakak. Oh, macet tadi. Macet pol. Rumus-rumus itu nanti mungkin aku share Hamin berapa gitu ya, karena ini banyak materi ya, Dek. Karena mungkin kemarin beberapa udah aku share ya, yang bentuk buku, yang catatan anak-anak offline. Jadi yang ini rumus-rumusku yang di sini belum bisa tak share. Tak share cuma yang buat ngikut bimbel materi aja. Kan ini kita fokus soal yang ini. Ini tuh ya aku bimbel online sama anak-anak itu yang request materi itu deh, baru tak share sama dia gitu. Jadi yang biasanya tak share itu yang bentuknya buku dari kertas gitu, aku fotoin itu. Itu juga sama kok, intinya kurang lebih sama lah. Iya. Oke, ada yang tanya lagi? Mungkin sudah cukup. Kemarin juga sampai 25 deh. Nanti Kak lewat WA. Oh iya. Boleh, nanti kalian lanjut ini juga apa-apa kalau punya bunga ya.
Nanti kita lanjut ini terus kalian tanyain. Nanti 25 ke bawah ini nanti bakal tak bahas sama semuanya ya. Karena kemarin aku kan bahas ini juga sama 9 anak sebelumnya. Sebelumnya itu udah bahas sama 9 anak juga. Nah, nanti cuma sampai 25. Jadi mereka juga minta lanjutannya kan. Nanti 26 ke bawah kita bahas lagi. Nah, oke ya, gitu ya. Nah, jadi intinya kalau menurut iniku tadi, coret-coretanku ini tadi, per materi itu intinya kayaknya keluarnya 3 ya, Dik. Materi yang penting-penting. Kayak ini tadi kayak eliminasi substitusi paling keluarnya 3 gitu. Terus dimensi 3 keluarnya ya 3. Trigonometri dan lain-lain. Statistika itu keluarnya 3, logaritma, turunan, garis singgung persamaan lingkaran, persamaan kuadrat, matriks, eksponen, jarak skala, pekerja waktu, deret angka, dan TPA lainnya. Oke, jadi semoga itu aja ya kita hari ini. Oke, karena sudah ditanyakan, nanti bisa selebihnya lah WA ya, Dek. Oke, Dek. Kan nggak bisa on cam semua, Dek. Sedetik aja, Dek. Sedetik. Ya, Aprilia itu biasanya on cam kok. Oh iya. Dek. Halo, Dek Ayu. 5 detik. Buat penutupan. Nah, oke. Bentar ya. Aku udah minta komentasikan dulu deh. Bentar aja. Oke. Oke, jadi kita tutup ya. Jadi alhamdulillah ini ya kita udah menyelesaikan beberapa soal setengahnya ya. Udah setengah lebih. Nah, di situ tuh soalnya 50 soal deh ya. 50 nanti ya kalau kalian cepet. Oh, di situ 40. Mungkin ada bukunya, kamu juga punya ya. Begini ya. Nanti itu lebih ada 40-an. Nah, 40 emang 40 di situ. Jadi nanti kita tinggal 15 lagi. Mungkin nanti kita bisa bahas paket kelima kalau masih ada waktunya ya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi terima kasih buat Dek Nisa, Dek Gama, Dek Haris, dan Dek Ayu hari ini. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat dan selebihnya kalau ada yang tanyakan nanti lo ya nggak apa-apa. Kalau tanya-tanya soal yang kalian nggak bisa langsung jawab. Kalau aku on, aku jawab ya. Aku jawab langsung. Oke, jadi sebelum kita tutup pertemuan hari ini, kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat ke depannya dan dimudahkan dalam menjalankan tes CPT ke depannya, khususnya bagi yang tanggal 8 sampai tanggal 11 Agustus nanti ya. Berdoa mulai. Amin. Sudah selesai. Terima kasih adik-adik semua. Silahkan live. Kakak tutup ya. Dadah. Silahkan live. Terima kasih. Makasih. Ya, sama-sama. Dadah. Oke deh, silahkan nih. Okay, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Don't forget to turn notifications supaya kalian update dan konten berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you on the next video. Peace.